warahmatullahi wabarakatuh. Salam talenters. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Sultan Sanamima dengan NIM 243367611049 dari kelas AGTA. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas prinsip URAP di pembibitan kelapa sawit. Mau tahu caranya? Yuk simak videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke. Selamat datang di jantung industri kelapa sawit. Banyak yang bertanya, apa rahasia dari perkebunan yang produktif? Jawabannya bukan di pohon yang sudah menjulang tinggi, melainkan di sini atau di area pembibitan ini. Pembibitan kelapa sawit adalah fondasi investasi selama 25 tahun ke depan. Dalam operasional pembibitan modern, kita tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan, melainkan sebuah standar manajemen yang kita sebut URAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari pemilihan benih terlebih dahulu. Tanaman kelapa sawit itu bermulai dari kecambah kecil ini. Di tahap ini, prinsip unggul adalah harga mati. Kita hanya menggunakan benih dari sumber yang sudah bersertifikat yang memiliki potensi genetik terbaik. Petugas akan melakukan seleksi fisik, benih yang patah, busuk, atau tidak memiliki bakal akar yang jelas akan langsung dipisahkan. Begitu benih dinyatakan layak, prinsip fast atau kecepatan akan langsung mengambil peran, karena kecambah sawit adalah makhluk hidup yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Selanjutnya masuk ke fase pre-nursery. Disinilah ketelitian manajemen diuji. Secara operasional, persiapan harus sudah selesai sebelum kecambah tiba. Kita bicara soal prinsip atau kecepatan. Kecambah sawit yang baru datang memiliki energi yang terbatas. Mereka harus segera ditanam dalam waktu maksimal 24 jam. Proses penanaman tidak boleh sembarangan. Kedalaman tanam sekitar 1 hingga 2 cm dengan posisi radikula atau bakal akar menghadap ke bawah. Setelah kecambah sawit tertanam, perawatan rutin menjadi napas utama di pre-nursery. Yang pertama, manajemen air. Bibit kecil sangat rentan kekeringan, namun juga benci dengan genangan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, menggunakan sistem kabut agar tidak merusak struktur tanah di polybag kecil. Yang kedua, yaitu nutrisi dan pengendalian gulma. Karena medianya terbatas, pemberian pupuk biasanya dilakukan melalui daun atau sistem kocor dengan dosis yang sangat rendah namun rutin. Gulma yang tumbuh di sela-sela polybag harus dicabut manual secara rutin agar tidak berebut nutrisi. Yang ketiga ada perlindungan atau naungan. Penggunaan jaringan paranet di sini bukan sekedar hiasan. Ini adalah bentuk responsif kita terhadap iklim tropis, memastikan bibit tidak stres karena suhu udara yang terlalu tinggi. Setelah melewati masa 3 bulan di ruang bayi atau pre-nursery, kini kita memasuki fase yang jauh lebih menantang, yaitu main nursery. Lihatlah kerapihan ini. Ini bukan sekedar estetika, tapi implementasi prinsip unggul. Kita menggunakan sistem jarak tanam segitiga sama sisi. Biasanya 90 cm x 90 cm x 90 cm. Di main nursery, kebutuhan air meningkat berkali-kali lipat. Disinilah prinsip akuntabel dan berkelanjutan bertemu. Manajemen harus memiliki pencatatan harian yang ketat mengenai volume air yang diberikan. Kita tidak boleh menebak-nebak. Kurang air akan menyebabkan daun menggulung dan stomata tertutup, yang berarti pertumbuhannya akan terhenti. Sebaliknya, air berlebih hanya akan membuang-buang energi pompa dan mencuci nutrisi pupuk keluar dari tanah. Sistem irigasi modern yang kita gunakan dirancang untuk memberikan dosis yang tepat sesuai dengan umur bibit. Bicara soal nutrisi, manajemen pemupukan adalah jantung dari biaya operasional. Setiap butir pupuk adalah investasi.
Prinsip akuntabel diterapkan dengan pengawasan ketat, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Membiarkan bibit abnormal tetap tumbuh hanya akan membuang biaya perawatan dan pupuk. Setelah penantian panjang selama 10 hingga 12 bulan, pada fase menursery, tibalah saatnya yang paling dinanti-nanti, yaitu bibit kini sudah siap mandiri ditanam di lahan bebas. Namun, memindahkan bibit dari lingkungan yang tadinya terkontrol ke alam liar perkebunan butuh strategi operasional yang matang. Kita tidak hanya bicara soal mengangkut tanaman, tapi soal menjamin kelangsungan hidup mereka di medan perang yang sesungguhnya. Kesiapan ini dimulai dengan prinsip unggul terakhir, yaitu seleksi final. Hanya bibit dengan jumlah pelepah yang cukup, lingkar batang yang standar, dan bebas dari hama penyakit yang akan mendapatkan tiket untuk keluar dari gerbang pembibitan. Proses distribusi ini harus dijalankan dengan prinsip fast atau dengan kecepatan. Begitu bibit naik ke truk, mereka harus segera sampai ke lubang tanam. Sesampainya di lahan bebas, prinsip berkelanjutan kembali menjadi komitmen kita. Kantong polybag plastik yang sudah dilepas tidak boleh dibuang sembarangan atau dibakar di tengah kebun. Semuanya dikumpulkan kembali secara sistematis untuk dikelola sebagai limbah non-organik. Bibit yang kita tanam hari ini adalah investasi masa depan. Dengan prinsip purab yang telah kita terapkan sejak pemilihan benih melalui fase pre-nursery yang disiplin hingga manajemen menursery yang ketat, kita memberikan peluang terbaik bagi pohon-pohon ini untuk tumbuh produktif selama puluhan tahun ke depan. Manajemen operasional pembibitan kelapa sawit ini bukan sekedar pekerjaan agronomis, melainkan sebuah seni mengelola kehidupan dan investasi. Dengan memeguh teguh kecepatan, kualitas, responsivitas, transparansi, dan keberlanjutan, kita tidak hanya menanam sawit, tapi kita sedang membangun masa depan industri hijau yang kuat dan efisien. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan melihat bagaimana bibit-bibit ini bertransformasi menjadi pilar ekonomi bangsa.